Yuk kita ngomongin lagi tentang kode etik psikologi. Kemarin kan kita sudah bicarakan tentang sebuah UTAS yang membicarakan mengenai psikolog apakah boleh menyapa klien atau mantan kliennya di luar ruangan konseling. Di sana sudah saya jelaskan. Kali ini kita akan bicarakan mengenai kode etiknya, mengenai bukunya, kitabnya itu sendiri, ya. Tentang pasal 16 yaitu hubungan majemuk. Hubungan majemuk terjadi apabila psikolog dan atau ilmuwan psikologi sedang dalam peran profesionalnya dengan seseorang dan dalam waktu yang bersamaan menjalankan peran lain dengan orang yang sama. Atau psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam waktu yang bersamaan memiliki hubungan dengan seseorang secara dekat, berhubungan dengan orang yang memiliki hubungan profesional dengan psikolog dan atau ilmuwan psikologi tersebut. Penjelasan mudahnya gini, kalau kita sebagai psikolog dengan seorang kliennya ini tidak boleh kita punya peran lain. Misalnya saya sebagai orang tuanya, saya sebagai gurunya, saya sebagai sahabatnya, sebagai pacarnya, pasangannya. Itu tidak boleh sama sekali ada hubungan seperti itu. Antara psikolog dengan klien ya cukup sebagai hubungan psikolog dan klien, ya. Kemudian yang B. Jadi seorang psikolog juga sebaiknya ya tidak boleh menangani anaknya psikolog lain yang saya kenal. Saya tidak boleh menangani siapanya dari saudara saya yang juga psikolog misalnya. Jadi kita harus menjaga hubungan yang benar-benar kita itu psikolog dengan kliennya. Tidak boleh ada kenal atau hubungan dekat dengan seseorang dan kita tangani orang itu. Kemudian poin kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi sedapat mungkin menghindar dari hubungan majemuk. Apabila hubungan majemuk tersebut dipertimbangkan dapat merusak objektivitas, kompetensi, atau efektivitas dalam menjalankan fungsinya sebagai psikolog dan atau ilmuwan psikologi, atau apabila beresiko terhadap eksploitasi atau kerugian pada orang atau pihak lain dalam hubungan profesional tersebut. Inilah alasannya. Jadi kalau misalkan kita kenal, kalau kita tahu ini anaknya siapa dan kita kenal dengan orang tuanya misalkan gitu ya, atau ini kita pokoknya punya hubungan dekat gitu, pasti akan muncul yang namanya bias. Pasti ada yang muncul namanya kita jadi nggak enakan. Akhirnya apa? Merusak efektivitas fungsi kita sebagai psikolog. Apabila kita terlalu dekat, kita juga beresiko terhadap eksploitasi. Misalnya kita justru psikolog yang kadang dieksploitasi juga. Misalnya jadi nggak dibayar, nggak enakan, atau bagaimana lah, macam-macam kayak gitu. Jadi kita merasanya kayak nggak fair. Mungkin dari pihak anaknya itu yang menggunakan jasa kita juga merasa kok nggak ada perubahan ya. Ya iya, karena efektivitasnya jadi berkurang jauh gitu loh. Tidak ada hubungan antara psikolog dengan kliennya yang efektif. Dengan namanya itu adalah hubungan terapeutik. Itu hubungan yang istilahnya ya sakral gitu, hanya boleh ada antara psikolog dan kliennya dan sebatas itu saja. Tidak boleh kenal terlalu jauh. Kemudian yang ketiga nih, apabila ada hubungan majemuk yang diperkirakan akan merugikan, psikolog dan atau ilmuwan psikologi melakukan langkah-langkah yang masuk akal untuk mengatasi hal tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik dengan orang yang ini agak-agak kepotong ya, tapi pada intinya gini. Kalau misalkan kita tahu nih, ini adalah orang yang anaknya orang yang kita kenal atau orang yang kita kenal atau saudara kita yang mungkin dekat dengan kita, pasangan, pacar, atau siapa gitu ya, yang kemungkinan itu nggak bakal objektif lah gitu ya, bias pasti. Kita itu harus langsung refer, istilahnya ya. Psikolog itu harus langsung refer ke psikolog lain. Sudahlah kalau kamu ke psikolog ini aja yang saya tahu, yang saya kenal, yang saya bilang ini bagus. Jangan ke saya gitu. Jangan dipaksakan. Kalau kamu dipaksakan malah jadi akhirnya nanti muncullah hubungan-hubungan majemuk seperti ini. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini agak kepotong, tapi pada intinya gini. Kadang kalau kita dibutuhkan, memang bisa aja kita ada hubungan majemuk. Tapi ini harus kejadian luar biasa. Kayak misalnya, saya sebagai psikolog, tapi kemudian
saya harus bersaksi sebagai saksi ahli di pengadilan, dan kebetulan gitu ya, bener-bener kebetulan, ternyata dari pihak lawan kita adalah orang yang mungkin kita kenal, mungkin gitu ya. Sehingga ini ada hubungan majemuk, tapi saya sebagai profesional dan sudah terukur gitu ya sama pihak-pihak pengadilan gitu, bahwa saya sesuai dengan keprofesian saya dan saya sudah bersumpah akan bersaksi ahli gitu. Itu nggak apa-apa, tapi ya itu kasus khusus. Nah, itu baru boleh, tapi nggak semua kasus diperbolehkan. Ya, jadi pada intinya seperti itu. Hubungan majemuk itu untuk menjaga hubungan yang benar, hubungan yang efektif, hubungan yang baik, hubungan yang objektif, tidak bias terhadap psikolog dan kliennya. Hubungannya tetap terapeutik, tetap ada efektivitas. Kalau kita ngomong, didengerin. Coba kalau misalkan kenal ya, kalian bayangkan. Pasti banyak sekali ngeyelnya, banyak sekali perdebatan yang tidak perlu. Sudah gitu mungkin layanan psikologinya tidak dihargai karena kan kenal. Mungkin gak dibayar, mungkin gak dipedulikan, mungkin hanya untuk tempat pelampiasan saja, mungkin gak tahu waktu juga kadang-kadang. Karena kenal, bisa aja jam 2 pagi, jam 3 pagi ditelepon, ditanya di WhatsApp dan harus dibalas, kalau enggak diteleponin terus. Jadi untuk menjaga privasi itu juga gitu loh. Dan juga untuk menjaga kliennya. Kadang-kadang ya ada psikolog juga yang agak bermasalah gitu. Ada yang sampai suka dengan kliennya, sampai minta nomornya untuk menghubungi terus sampai subuh-subuh, di stalking dan lain sebagainya. Kan kita juga, makanya ada aturan ini gitu loh, untuk menjaga kita semua antara psikolog dan klien. Supaya apa? Supaya saling aman, terjaga gitu loh. Kalau ada yang melanggar ya siap dengan konsekuensinya. Kalau psikolog ya akan dipertimbangkan untuk dicabut surat izin prakteknya. Kalau mungkin sebagai klien ya resikonya ya mungkin akan ranah privasinya itu akan terbuka gitu sama psikolognya gitu. Jadi ya saling jaga aja supaya tidak ada hubungan majemuk seperti ini ya. Kalau saya pribadi, saya tipe orang yang sangat cuek gitu ya dengan mau dia siapa, mau ngapain dia, mau seperti apapun klien saya nggak pengen tahu gitu ya. Saya pengen tahu kamu pengen sembuh nggak, pengen bener nggak, pengen tanya apa sama saya, udah gitu aja cukup. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah konsul sama saya pasti pernah merasakan itu, dan terkesannya mungkin agak dingin, tapi ya saya fokus pada masalahnya gitu. Lah kenapa jadi ngomongin saya ya, tapi pada intinya begitu tentang hubungan majemuk dan kode etik ini dalam pasal 16 ini. Kalau kalian tertarik, mungkin akan saya buatkan tentang pasal-pasal lainnya dalam kode etik psikologi untuk kita sama-sama belajar ya. Oke, sementara itu sampai sini dulu dan salam sehat jiwa untuk kita semua.